Salam, puji Tuhan, kami dari The Save Ministry kembali datang ke hadapan para pemirsa. Dengan setia kita mendalami pelajaran Alkitab kita melalui Sekolah Sabat. Dan para penulis sudah hadir di hadapan kita, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan, luar biasa Pak Darwis. Diberkati seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Tuhan sungguh sangat amat baik Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dimanapun berada. Tentu yang tidak asing lagi Pak Adri Kaunang. Apa kabar Pak Adri? Shalom, haleluya, puji Tuhan selalu. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi, kita akan berdoa. Kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Adri. Bapa di sorga, ada pelajaran iman ya dari Nuh yang akan kita pelajari. Kiranya aturan penghormatan yang Nuh lakukan bagi Allah menjadi upah bagi dia. Dengan sasaran adalah untuk menyelamatkan banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik para pemirsa dimanapun saja berada, ada topik yang cukup baik yang kita bahas kali ini, yaitu kembali mengenai air bah. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini apa kira-kira yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, ini satu pembahasan yang sangat familiar bagi kita. Sejak di kelas anak-anak, kita sering sekali diperdengarkan dengan pelajaran air bah, dan bahkan di tiga agama samawi yang berangkat dari Abraham, ini juga dicatat di dalam kitab masing-masing. Air bah, kenapa ada air bah? Tuhan melihat kejahatan manusia itu semakin bertambah-tambah. Ya, kalau tadi pelajaran sebelumnya kita melihat ada pembunuhan antara dari kakak ke adiknya, sekarang luar biasa. Orang kawin-mawin, siapa saja yang suka sama siapa tinggal ambil. Lalu makan, ya ini makan bukan sekedar, nggak ada yang salah makan ya, Pak Darwis, kalau kita lapar makan. Tapi peristiwa yang di sini dimaksudkan adalah makan, minum sampai mabuk. Sudah sangat berkembang. Apakah ini mengulang kejahatan yang sama? Kemana-mana pikiran kita, makanan apa yang enak, makanan apa, makan, dan di mana-mana makan. Dan jangan salah, Taman Eden pun hilang karena makanan. Ya, ini luar biasa. Nah, bagaimana ini nanti? Ya, kita lihat peristiwa air bah ini, apa pelajaran yang kita lihat di tengah kejahatan manusia luar biasa, dan sampai dalam tanda petik sampai memaksa Allah harus berbuat satu tindakan untuk menghanguskan umat manusia ya dengan cara metode air bah ini. Tapi puji Tuhan, ada satu keluarga yang didapati setia di situ. Nuh dan keluarganya. Dan apa yang Tuhan minta kepada Nuh, apa yang dilakukan Nuh ya untuk mengingatkan semua orang supaya lebih banyak yang selamat. Nanti kita akan lihat ya, para panelis akan menyampaikan kepada kita satu persatu. Kalau sebelumnya ya di peristiwa penciptaan Tuhan melihat semuanya tof, sungguh sangat amat baik. Tapi sekarang semuanya ra ya atau jahat. Nah, ini yang kejahatan seperti apakah? Nanti kita akan lihat, para panelis menjelaskan kepada kita, dan apa aplikasi yang kita akan dapatkan dari pelajaran satu minggu ini. Itu Pak Darwis yang menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini. Baik Pak Tobing, saya beralih ke Pak Adri Kaunang. Ini persiapan air bah. Apa ini persiapannya? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Tentunya saya akan kupas berdasarkan Kejadian pasal 6 ayat 13 dan selanjutnya ya. Oke, kita lihat kata teva ya, kata batra ya. Ini adalah satu bahasa yang menurut beberapa pakar adalah tujuannya adalah langkah ya untuk membuat orang-orang berpindah dari satu bagian atau tempat ke tempat yang lain untuk tujuan yang positif. Namun kalau saya uraikan ini di dalam buku Kejadian 6 ayat 8 ada satu instruksi positif ya dari Allah terhadap Nuh untuk melakukan sesuatu yang tertulis di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 9899 ya. Saya coba uraikan dua hal penting. Pertama adalah penyelamatan banyak orang ya. Kondisi-kondisi kita sudah tidak tahu. Dan selanjutnya
kita mau cari tahu kenapa ya. Dikatakan di sini bahwa Nuh diselamatkan hanya karena dia memiliki iman untuk melakukan yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan ya. Dan kita kaitkan ya, kita kaitkan dengan buku Alfa dan Omega. Dikatakan hikmat manusia tidak akan dapat merencanakan suatu bentuk yang begitu kukuh. Allah adalah perancangnya dan Nuh adalah pembangun utamanya. Kita melangkah ke pemikiran berikut. Mengapa ini terjadi? Karena tentunya dikatakan bahwa Allah ingin supaya menunjukkan pekerjaannya kepada Nuh yang dipercayakan oleh Allah. Mengapa dipercayakan Allah? Karena dasarnya tadi saya sudah katakan ada 3 poin penting. Pertama adalah iman kepada Allah sudah kuat. Yang kedua, setia. Setia ini adalah banyak berhubungan dengan stewardship atau penata layanan ya. Saya percaya Nuh sudah melakukan baik itu waktu, baik itu beberapa T lainnya, dan tujuannya adalah karena dia apa? Dia taat dan setia untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, inilah kolaborasi yang memang menarik dari persiapan air bah sehubungan dengan Kejadian pasal 6:13 selanjutnya untuk menjadi pemikiran selanjutnya bagi saya dan saudara yang rindu dan tertarik untuk menyelamatkan orang lain ya. Bahtera kita apa? Ketaatan kita apa? Cara pandang kita apa? Tentunya balik lagi kepada referensi firman Allah ya. Kita mau mengakui siapa Allah itu ya. Dalam bahasa Kaunang tadi adalah imanen ya. Bagaimana supaya kita tertarik untuk membangun bahtera kerohanian kita atau spiritual kita? Maka bahtera utama kita adalah setia dan taat kepada Allah. Nah, misi yang Allah terjemahkan kepada Nuh dan juga Nuh modern adalah banyak orang saat ini yang sangat senang, sangat rindu untuk mendengarkan good news atau kabar baik, tetapi sulit untuk didapat dimanapun. Namun puji Tuhan, pada saat ini kita sementara mendengarkan aplikasi-aplikasi yang sederhana sehubungan dengan bagaimana kalau saudara setia dan taat kepada Allah, maka saudara siap menerima tongkat estafet yang Allah inginkan untuk saudara dan saya membagikan firman Allah yang luar biasa. Sehingga ya, kalau kita pelajari Nuh ada kurang lebih 120 tahun, itu waktu yang sangat lama kita tidak usah butuh seperti itu. Yang kita butuh saat ini adalah niat ya, dan mau melakukan langkah-langkah resolusi sehingga problem utama kita tidak ada masalah berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan keselamatan sesama. Ini Pak Darwis yang menarik tentang persiapan air bah. Ini hanya pemikiran aja Pak Adri ya. Iman dan penurutan Nuh menjadi contoh ya Pak bagi kita. Apa yang perlu kita siapkan Pak agar kita tetap di dalam bahtera kebenaran ini. Jangan sampai kita keluar Pak. Silakan Pak Adri. Ya, dalam buku Yakobus 2 ayat 20 Pak Darwis, memang kita harus diasah untuk melihat dulu kepada apa kata firman, ya, sehingga dengan apa kata firman itu, ya, saya percaya siapapun, bukan secara individu, secara grup pun, ya, mau mencoba, bukan mencoba dan memang taat, ya, melakukan respon proaktif kepada Allah, sehingga ya itulah cara pandang untuk memberikan laporan atau jawaban sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis yang brilian dan luar biasa. Terima kasih Pak Darwis. Ya, baik Pak Adri. Saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, peristiwa air bah. Ini mungkin kita perlu ulangin sedikit ini mengenai peristiwa air bah ini. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Peristiwa air bah. Air bah ini sangat menghenyakan ya hati seluruh umat manusia dan khususnya daripada Tuhan ya. Ada satu peristiwa yaitu penciptaan, dan peristiwa air bah ini seakan-akan dikonotasikan satu peristiwa penghancuran atas segala hasil ciptaan yang dilakukan oleh Tuhan. Namun ada satu pengharapan ya, ada satu pengharapan dari peristiwa air bah ini, bahwa ada satu ciptaan baru setelah semuanya itu dihancurkan ya. Contohnya begini, kalau kita memiliki satu handphone yang sudah terlalu penuh, kemudian
sudah ada banyak virus, sudah lemot dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Kita reset. Kita reset handphone kita kembalikan kepada pengaturan pabrik. Dan setelah itu dilakukan, ada satu handphone kita menjadi seakan-akan seperti hal yang baru. Nah, begitu juga dengan peristiwa air bah ini. Yang pertama, saya melihat bahwa Tuhan melihat pada waktu dia menyelesaikan pekerjaan penciptaannya, dia melihat semuanya itu baik. Seperti yang dikatakan oleh panelis saudara Elvin, tough ya gitu ya. Semuanya dia melihat. Ya, dia melihat. Ada satu kata kunci, dia melihat semuanya baik. Tapi di dalam Kejadian pasal 6 ini, Tuhan yang sama yang sebagai pencipta, dia melihat bahwa kejahatan manusia itu semakin bertambah-tambah. Nah, apa yang dilakukan oleh manusia ya? Nah, salah satunya pencetusnya adalah kejahatan manusia itu di dalam Kejadian pasal 6, ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai oleh mereka. Siapa saja yang disukai oleh mereka. Ini merupakan ada satu tindakan aktivitas seksual yang sangat liar, yang tidak terkendali sama sekali. Dan sangat bertentangan dengan kuasa ilahi. Dan tentunya Tuhan yang ada di surga tidak menyukai akan hal itu. Dan sekarang mulai bercampur anak-anak Allah, dia mengambil istri atau perempuan-perempuan dari anak-anak manusia itu sendiri. Inilah salah satu menjadi pemicunya ini. Sehingga Tuhan melakukan satu tindakan untuk meriset, mengembalikan semuanya, bumi dan segala isinya, menjadi satu ciptaan yang baru ini. Nah, siapa saja yang menjadi saksi akan peristiwa itu? Hanya 8, Pak Darwis. 8 orang. Ya, Nuh dan istrinya dan 3 anaknya beserta mantunya, istri-istri mereka. Hanya 8 yang menyaksikan peristiwa itu. Ini sangat sungguh luar biasa. Nah, apa pelajaran yang bisa kita lihat dari peristiwa air bah ini ya? Kalau kita lihat bahwa pelajaran yang pertama adalah ada penuh dengan ketaatan. Bagaimana Nuh dia betul-betul taat kepada instruksi kepada Tuhan, dia menurut kepada perintah daripada Tuhan, dia diminta untuk membangun bahtera, dia bangun sesuai dengan perintah. Kemudian dia menyiarkan kurang lebih 120 tahun bahwa Tuhan akan membinasakan, akan menghancurkan bumi yang mereka diami selama ini. Tetapi banyak orang yang tidak percaya. Kemudian pelajaran yang ketiga, yaitu menggambarkan satu keselamatan masa depan bahwa Yerusalem baru, dunia yang baru itu akan kita peroleh setelah Tuhan nantinya datang pada kali yang kedua, akan menghancurkan, meriset semua bumi dan segala isinya menjadi satu ciptaan baru, yaitu Yerusalem baru. Demikian, Pak Daris. Ya, Pak Fajar, ini pemikiran aja ini dalam aplikasi kehidupan. Apa sih yang kita lakukan, Pak, untuk mematikan ini keinginan daging yang luar biasa yang menggebu-gebu ini sehingga selalu timbul dalam kehidupan kita, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Betul. Kejahatan itu timbul oleh karena keinginan atau menuruti satu keinginan daging gitu ya. Ya. Kalau menuruti roh memang ya berat begitu ya. Tapi yang jelas bagaimana sih apa yang harus kita bisa lakukan ya, supaya kita bisa meminimalis ya keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kita ini. Tentunya kalau kita belajar dari sejarah, mereka kan betul-betul melakukan sesuai dengan apa yang mereka sukai, apa yang mereka kehendaki. Jadi apa yang mereka senangi udah mereka lakukan. Mereka tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tuhan apakah tindakan saya ini benar di hadapan Tuhan atau tidak, tetapi mereka melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka. Yang menjadi satu sentral adalah keinginan hati kita. Bahaya bagi kita semuanya, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, kalau kita selalu mengedepankan keinginan diri kita sendiri. Pada waktu ada satu keinginan, cobalah kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau memang itu tidak, tinggalkan, lepaskan, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukan itu penuh dengan sukacita. Saya yakin ya, bila mana kita memiliki satu kedekatan dengan Tuhan melalui doa, belajar firman Tuhan setiap hari, tentunya itu akan
akan meminimalis keinginan daging kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, akhir dari air bah, apa akhirnya Pak? Silakan Pak Tobing. Baik, makasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, akhirnya peristiwa air bah pun harus diakhiri. Setelah 150 hari mengapung-ngapung di air bah, bayangkan Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, 150 hari itu 5 bulan. 5 bulan di dalam bahtera hidup bersama binatang dengan segala macam baunya itu, ya. Nuh beserta keluarganya ya mengapung-ngapung di air dan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi apa? Satu harapan, Allah mengingat Nuh. Ya, Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh. Pemirsa The Safe Ministry, satu hal yang paling membanggakan adalah ketika kita diingat oleh seseorang. Apalagi kalau sampai kita diingat oleh Allah. Tapi pertanyaannya, hal apa yang diingat dari kita? Kebaikan kita kah? Atau kejahatan kita? Itu satu pelajaran yang kita harus tanyakan ke dalam hati kita masing-masing. Apa yang Allah ingat dari kita? Ke tukang melawannya kah? Atau penurutnya kita kah yang diingat Allah? Tapi Allah mengingat Nuh karena begitu baiknya Nuh dan begitu patuhnya Nuh. Itu yang pertama. Lalu setelah 150 hari mengapung-ngapung itu, lalu tidak ada kejadian apa-apa mereka di dalam bahtera itu. Kemudian Nuh masih menunggu 40 hari Pak Darwis. 40 hari ditunggu, lalu apa yang dilakukan Nuh? Dia coba buka jendela bahtera itu, dia lepaskan seekor burung gagak. Untuk apa? Untuk menguji ini sebenarnya di luar sana sudah kering atau belum. Balik kembali, ya. Apa yang lalu ditunggu lagi 7 hari lagi, dilepaskan lagi seekor burung, dan akhirnya burung merpati itu kembali dan membawa sepotong kalau di sini dikatakan membawa di paruhnya, dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Tapi apakah Nuh langsung keluar begitu dilihat merpati membawa daun zaitun? Oh tidak Pak Darwis. Apa yang sedang diajarkan Nuh kepada kita? Nuh mengajarkan kepada kita, walaupun memang Nuh punya iman kepada Allah, tapi Nuh juga mengajarkan pentingnya berpikir, pentingnya kalau di dalam pelajaran kita dikatakan pentingnya tugas kita untuk berpikir, berhikmat, mencari, melihat apa yang kita pelajari itu benar. Apa artinya? Beriman itu bukan gegabah Pak Darwis. Oh, saya kan punya iman sama Tuhan. Siapa bilang COVID itu ada? Oh, nggak perlu pakai masker, datang aja ke saya. Bukan, sama seperti Nuh. Dia punya iman tetapi tetap menggunakan akalnya. Karena akal, hikmat pengetahuan itu juga datang dari Allah. Lalu sesuai dengan instruksi Allah, barulah Nuh keluar dari bahtera itu. Dia tetap mengikuti, walaupun menggunakan akal, tetapi tetap mengikuti perintah Allah. Dan akhirnya apa? Akhirnya seorang malaikat turun dari surga, membuka pintu bahtera itu. Luar biasa. Keselamatan kita ini benar-benar adalah kuasa Allah. Karena tidak bisa tangan Nuh dan istri dan anak-anak dan menantunya untuk membuka itu. Tuhan kirimkan malaikat. Itu artinya apa? Walaupun kita patuh menurut kepada Allah, tapi keselamatan kita itu sangat tergantung kepada tindakan dan kuasa Allah. Ini yang sedang diajarkan kepada kita, bagaimana berakhirnya air bah itu. Saudara pemirsa The Safe Ministry, pentingnya penurutan, pentingnya menggunakan akal, maka Allah bertindak menyelamatkan kita. Itu pelajaran kita Pak Darwis di hari ini. Luar biasa. Ini pemikiran aja Pak Tobing untuk aplikasi kehidupan. Apa yang kita bisa buat supaya kita selalu mengingat janji Tuhan yang luar biasa itu. Dan oleh karena mengingat itu kita pun menurut seperti Nuh. Baik Pak Darwis, bagaimana kita agar mengingat janji Tuhan? Mari kita lihat diri kita orang berdosa ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, tidak bisa kita hidup seperti ini. Maka apa yang perlu kita lakukan supaya selalu mengingat?
janji Tuhan, ingatlah kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan hidup yang seharusnya kita mati. Dengan demikian kita akan selalu mengingat dan bergantung kepada janji Tuhan. Demikian Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobi. Saya beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Pak Adri, ada sebuah perjanjian ini setelah berhenti air bah. Gimana ini perjanjiannya? Silakan Pak. Oke, saya coba memberikan beberapa ringkasan singkat saja, 3 hal yang penting sesuai dengan referensi Alkitab, ya Pak Darwis. Ya. Yang pertama di dalam buku Kejadian 8 ayat yang ke-20, ya. Di situ keluarga Nuh yang saya sebut dengan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya ipar-iparnya dan juga istri-istri mereka, kurang lebih sekian orang, dan ini menandakan bahwa ada ucapan syukur yang sudah dilakukan oleh Allah bagi mereka. Menurut Kaunang adalah Allah telah menyelamatkan mereka. Ya, poin pertama. Kalau kita pindah kepada poin yang kedua yang berhubungan dengan perjanjian, dalam pasal 9 ayat 1, Allah mengatakan kepada Nuh dan keluarganya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, ini konsep keturunan, ya. Artinya begini, kalau kita memilih ke kanan berarti ke Allah. Kalau kita memilih ke Allah, jika, ya, dan itu kita akan pelajari selanjutnya. Dan poin yang ketiga adalah di dalam pasal 9 ayat yang ke-11. Janji Allah, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi inilah yang kita sebut dengan beberapa waktu yang lalu, covenant atau agreement atau perjanjian, ya sama saja. Karena konsepnya Allah yang proaktif kepada manusia, termasuk Nuh yang kita pecahkan case atau kasus keselamatan yang sesuai dengan pertanyaan Bapak. Intinya adalah ditujukan kepada saya dan saudara untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Nah, saat ini sudah bagus sekali. Ada satu gereja yang doa syukur, permohonan, macam-macam supaya Allah yang dimuliakan. Ini Pak Darwis yang menjadi fokus hubungan dengan perjanjian. Bagian pertama yang kita coba memberikan dengan resep beberapa ayat tadi, sehingga sebagai umat-umat Tuhan yang ada saat ini, marilah kita juga ya melakukan hal yang sama. Kecil besar ya, ataupun hal-hal yang lain. Selalu kita mengandalkan dan mengucap syukur apa yang Allah sudah berikan bagi saya dan saudara, sehingga ketentraman, kesejahteraan masa yang akan datang terjamin kalau kita bersama dengan Allah. Ini Pak Darwis yang menarik sehubungan dengan kata perjanjian. Baik Pak Adri, ini pemikiran dalam aplikasi kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan Pak, agar janji keselamatan yang dijanjikan Tuhan itu menjadi bagian kita Pak? Sangat sederhana, kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Artinya begini, ada satu kepuasan jangka panjang, kepuasan keselamatan, bila mana kita bermitra melakukan satu feedback yang positif untuk datang kepada Yesus. Sehingga ya, akulah jalan kebenaran dan hidup akan menjadi bagian saya dan saudara saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Shalom, itu aja Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, perjanjian, tapi bagian kedua, apalagi nih perjanjiannya? Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Sebetulnya Tuhan ingin melestarikan kehidupan umat manusia ya, meskipun umat manusia itu sangat jahat, dan hal ini merupakan satu bagian daripada anugerah dan kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menyerah akan ciptaannya, walaupun terus memberontak ya, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Oleh karena itu Dia berusaha untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, kalau kita lihat air bah ini, ada satu tindakan Tuhan untuk memberikan penghukuman kepada umat-umat manusia yang jahat, dan sisi lain ada satu tindakan daripada Tuhan, yaitu Dia tetap memelihara kepada umatnya yang betul-betul selalu berserah sepenuhnya kepada Dia yang ada di surga. Jadi Tuhan menginginkan ada satu
pelestarian kehidupan umat manusia di atas dunia ini. Saya coba bayangkan, meneruskan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, bagaimana Nuh dan keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang ada di dalamnya terombang-ambing 40 hari pada waktu dia terima hujan sampai 150 hari terombang-ambing. Bagaimana bahtera yang dibuat oleh Nuh ini terbentur oleh pepohonan dan atau mungkin batu gunung, dan bagaimana malaikat pada waktu saya baca kisah yang ditulis di Roh Nubuat itu, bagaimana teriakan-teriakan daripada hewan-hewan ini digoncang, dan bagaimana malaikat Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk tetap memegang kendali daripada bahtera ini. Saya coba bayangkan, sangat luar biasa. Dan Tuhan melihat tidak ingin bahtera ini hancur, dia tidak ingin umat manusia ini lenyap juga dengan peristiwa air bah ini, sehingga dia menurunkan malaikat-malaikat untuk tetap menjaga dengan erat supaya tidak terbentur oleh benda-benda yang keras pada waktu hujan itu turun dan melanda seluruh dunia. Nah, di sini Tuhan melihat bahwa dia rindu supaya umatnya itu tetap melestarikan kehidupan yang selanjutnya ya. Meskipun Tuhan tahu bahwa kecenderungan umat manusia, keturunan daripada Nuh itu akan berbuat jahat. Nah, ada satu perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya melihat kejadian 9 ayat yang ke-9, ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, Tuhan menegaskan, aku akan mengadakan perjanjian. Dia bukan hanya satu dia mengucapkan itu kepada Nuh dan keturunannya, tapi sampai 3 kali dia mengucapkan, aku akan mengadakan perjanjian. Kita coba baca di dalam Kejadian 9:9. Kejadian 9:9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu. Kemudian ayat yang ke-11. Maka ku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Artinya bahwa ini merupakan ada satu jaminan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan rindu mengadakan satu perjanjian bahwa dia tidak akan membinasakan bumi dan segala isinya dengan air bah. Tetapi Tuhan memberikan satu tanda, yaitu pelangi, yang kekuatannya hampir sama dengan lembaga hari Sabat ya, hari Sabat perjanjian ini ya, kekuatannya dengan hari Sabat, bahkan mungkin dengan perkawinan antara umat manusia. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini pemikiran aja ya. Apa yang kita bisa lakukan agar janji Tuhan dapat memperbaharui kehidupan kita hingga kedatangannya yang kedua kali, Pak? Ya, tentunya kita akan selalu tetap memegang perjanjian itu. Pertanyaannya adalah apakah perjanjian itu perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada hanya untuk kepada Nuh saja? Oh tidak. Itu kepada seluruh makhluk hidup. Artinya bahwa kita yang menyadari sampai saat ini adalah keturunan daripada salah satu anak daripada Nuh, itu juga menikmati satu perjanjian sama. Dan itu ditegaskan oleh Yesus, yang juru selamat kita yang sudah mati di atas kayu salib, menegaskan bahwa dia akan memberikan keselamatan bila mana kita percaya dengan iman bahwa kebenaran Yesus di atas kayu salib ini akan membenarkan kita. Dan kita akan dibawa oleh Tuhan di satu tempat kerajaan yang baru, Yerusalem yang baru. Nah, inilah yang menjadi satu pegangan buat kita supaya kita terhindar ya. Kita terhindar dari penghukuman yang berikutnya. Pada waktu nanti Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan membinasakan dengan api, bukan dengan air atau dengan air bah. Tapi yang kita lakukan adalah tetap beriman kepada dia, tetap berpegang kepada dia, supaya kita akan dapat beroleh keselamatan seperti yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar. Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita akan akhiri diskusi kali ini, dan kami berharap The Safe Ministry boleh tetap sabar mendengarkan diskusi ini, dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kata kesimpulan dan penutup dari diskusi kita. Silakan Pak Tobing.
Makasih Pak Darwis. Pemirsa, The Safe Ministry sama seperti di ayat hafalan kita dikatakan bahwa sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Matius 24 ayat 37. Kondisi kejahatan di zaman Nuh dulu demikian juga berulang sekarang ini. Di zaman Nuh sebenarnya persoalannya bukan karena mereka makan dan minum, tetapi mereka tidak pernah berterima kasih kepada yang memberikan makan dan minum itu. Dan mereka memuaskan, memanjakan hawa nafsu mereka. Lalu sikap mereka terhadap lembaga pernikahan. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Selain hari Sabat, lembaga pernikahan adalah yang dilembagakan Tuhan setelah selesai menciptakan. Tapi ini dirusak oleh zaman Nuh dulu. Dan itulah berulang sampai sekarang. Ya, itu berulang sampai sekarang. Kegelojohan, makan tanpa bersyukur kepada Tuhan, kawin mawin, perzinahan, percabulan, dan seterusnya. Dan bahkan yang sangat mengerikan dikatakan terjadi kejahatan yang lain apa? Penipuan, suap, pembunuhan ada di mana-mana. Dan dikatakan bahkan ini dilakukan tanpa teguran, baik di kalangan orang-orang yang tinggi ataupun yang rendah kedudukannya. Pemirsa The Safe Ministry, kadangkala kita melihat para pemimpin kita melakukan ini, penipuan, penyuapan, kejahatan yang lain. Tetapi mari kita kembali ke zaman Nuh. Tugas kita adalah mengkhotbahkan. Bukan kita tidak diberi hak untuk menghukum orang-orang yang jahat di zaman Nuh itu. Tugas Nuh itu berkhotbah. Dan tugas kita adalah mengingatkan. Lalu apa dikatakan? Biarlah Tuhan yang bertindak sama seperti Tuhan bertindak menghapuskan kejahatan di zaman Nuh. Tuhan juga yang punya kuasa untuk menghapuskan tindakan kejahatan itu. Jangan ambil posisi Allah seolah-olah kita berada di posisi Allah mengadili, menghakimi orang-orang yang berbuat penyuapan, penipuan, dan bahkan kejahatan yang lain. Tugas kita mengingatkan, menegur, menyampaikan pekabaran baik ini. Dan terlebih daripada itu, biarlah kita menjadi bagian dari keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita masuk ke Bahtera, walaupun Bahtera itu bau selama 150 hari, bau terambang-ambing di situ. Tetapi kalau itu adalah jalan satu-satunya yang Tuhan berikan menjadi keselamatan kita, mari kita berada dalam Bahtera. Jangan pernah keluar dari Bahtera walaupun Bahtera ini terlihat terombang-ambing penuh dengan bau. Mungkin di luar sana kelihatan ada Bahtera yang lebih harum, lebih mewah. Tapi karena inilah Bahtera yang disiapkan oleh Allah. Walaupun itu bercampur dengan bau binatang, tapi itulah yang Tuhan sediakan jalan selamat bagi kita. Sekali lagi, kejahatan di zaman Nuh, tugas kita mengabarkan agar semua orang bertobat. Bukan kita yang diberikan Tuhan untuk bertindak menghakimi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Adri Kaunan, luar biasa. Kita berharap para pemirsa The Safe Ministry dimanapun saja berada mendapatkan inspirasi baru, sehingga kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan menunggu kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita akan tutup diskusi kita dengan berdoa. Kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kejahatan yang Engkau gambarkan di peristiwa sebelum air bah dulu nyata di hadapan kami pada saat ini Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami rindu menjadi Nuh modern yang dengan rendah hati, dengan kerinduan menyampaikan pekabaran baik dan bersabar mengikuti semua perintah Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang sangat detail sekali sesuai dengan instruksi. Dan biarlah Tuhan Engkau mengendalikan kami, agar kami tahu porsi kami, agar kami tetap menjadi juru kabar Allah, bukan yang menghakimi dan bukan yang bertindak untuk mengadili orang-orang yang menurut kami jahat di hadapan kami Tuhan. Ya Bapa di surga, biarlah pemirsa The Safe Ministry bersama kami semuanya menjadi juru kabar Allah. Dan bukan hanya juru kabar, tetapi kami juga adalah orang yang masuk di dalam Bahtera itu Tuhan. Menikmati Bahtera itu walaupun bercampur dengan bau, segala kotoran dan
kotoran dari binatang, tetapi oleh karena kami menyadari itulah jalan keselamatan, biarlah Engkau berikan kepada kami kerendahan hati agar kami tetap berjalan di dalam bahtera yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terberkatilah semua pemirsa The Safe Ministry dalam keadaan sulit seperti sekarang, dalam kejahatan yang semakin merajalela. Biarlah semua pemirsa The Safe Ministry menjadi nuh modern, orang-orang pilihan Tuhan yang Engkau dapati tetap setia dan kudus di hadapan Tuhan. Kami sembahkan doa kami dan pelajaran ini ke hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampun akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi para panelis, terima kasih juga kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tuhan berkati. Terima kasih boleh membagikan rekaman ini kepada siapa saja, para sahabat kita, sehingga mereka juga boleh mendengarkan pekabaran ini. Tentu terima kasih kepada produser kami, Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Tuhan memberkati.